Ya, pemirsa kembali melanjutkan dialog mengenai pro kontra Perpres bela negara. Kita kembali ke Pak Effendi Simbolon mengenai seperti apa pembahasan mengenai peraturan pemerintah nomor 3 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pak Effendi. Ya, itu kalau untuk PP produk turunan dari undang-undang itu ranahnya di pemerintah, kecuali ada hal-hal yang memang seperti undang-undang teroris yang mengamanatkan ada PP-nya, ada ketentuan di bawah untuk implementasinya. Ya. Jadi sepanjang PP itu tidak tidak berubah dari filosofi dari undang-undang itu, saya kira nggak ada yang harus dibahas di DPR. Baik. Soal bagaimana bela negara dan komponen cadangan yang ada di dalamnya, Pak? Ya memang ini agar jangan salah tafsir ya, mungkin seperti teman-teman seperti Ibu Asar yang begitu peka masalah-masalah soal-soal yang prinsip begini. Memang kita minta sebenarnya ke Kemhan, Mas Daniel, agar serius untuk menjelaskannya secara resmi gitu ya. Resmi, dan yang menyampaikan biar Menhan lah gitu. Menhan juga harus muncul ke publik. Baik, belum ada pernyataan resmi dari Menhan ke DPR? Bagaimana? Belum ada pembicaraan dari Menhan ke DPR? Ya itu tadi, kalau PP itu tidak perlu dibahas dengan DPR karena kita pembahasannya di tingkat undang-undang, Mbak. Baik, Pak Effendi, tapi Anda sempat terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini yang menjadi kemudian turunannya adalah PP ini. Oh iya, itu kan agak panjang luas ya kalau kita bahas. Mungkin harus kayak model ALC, bahasnya panjang, jadi kita jangan salah arti paham gitu. Jadi kita kalau pendek gini, itu secara singkat kita jelaskan bahwa ini ditarik dari belakang ya, dari kita TAP MPR kita yang mengamanatkan adanya reformasi dalam sisi bidang pertahanan dan keamanan negara, kemudian turunlah nih sampai ke, saya sempat tadi dengar dari penjelasan Saudara Daniel, masalah komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, dan seterusnya lah. Tapi kalau jelaskan di ruang yang sempit ini, saya khawatir gitu, ini salah paham gitu. Baik, tapi boleh silakan intinya, Bang Daniel? Ya? Boleh silakan ke Bang Daniel? Iya, saya sepakat yang dijelaskan oleh Bang Effendi tadi, justru ketika tadi ya seperti Anda, anchor-nya, kemudian Mas Haris, kemudian narator juga kemudian terjebak pada makna seolah-olah bela negara itu adalah latihan militer. Padahal bela negara satu program, kemudian Komcat program lain, kemudian Komduk juga program yang lain, dan penjelasannya panjang sekali. Makanya kemudian tadi saya sebutkan kalau ingin fokus pada pembahasan komponen cadangan, sederhananya adalah komponen cadangan ini dipersiapkan untuk mendukung komponen utama kita, yaitu TNI. Ketika suasana ada ancaman yang dalam bentuk perang, misalnya ancaman yang luar biasa, bencana alam yang sangat masif, nah itu kemudian Presiden bisa memobilisasi komponen cadangan ini untuk kepentingan ya tadi membantu komponen utama. Oke, jadi wewenang mobilisasinya hanya ada di Presiden ya? Ada di Presiden atas persetujuan DPR. Baik, ini perlu digarisbawahi makanya dalam sepanjang, saya sepakat tadi catatan dari Bang Effendi, sepanjang diskusi, Mbak April, kemudian narator, Mbak Stefani, termasuk Mas Haris, terjebak dalam pemaknaan seolah-olah bela negara itu adalah pelatihan militer ANSI, padahal bukan itu yang dimaksud. Baik, kalau kita bahas dengan itu, Bang Haris? Ini pelatihan militer, justru saya mau bilang, yang program bela negara ini beda dengan pelatihan militer. Gitu. Nah itu dia, makanya tadi saya bilang ini nggak jelas. Kalau pelatihan militer masih lebih jelas. Kita pulang masih bisa udah dapat ilmu nenteng senjata. Kalau yang ini pelatihan tentang cinta sama negara. Saya cinta sama negara, saya sekolah, saya disumpah, saya bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada, ya kan? Itu bagian atau manifestasi dari kecintaan saya.
gitu. Dari Nah, terus kekhawatiran dari Bang Haris sendiri apa nih tentang cinta komisi cadangan? itu jangan diatur sama negara. Cinta itu biar aja dia berkembang bebas. Gitu. Kalau memang soal kecintaan pada negara mau diatur sama negara, dan lama-lama kita pipis pun mau diatur sama negara. Ada jawaban Bang Daniel atau Pak Effendi? Memang Ya, jadi memang tadi saya sepakat tuh dengan Bang Effendi. Jadi Inews bisa memberikan kesempatan lebih panjang untuk penjelasannya. Kalau kita mau fokus bahas bela negara, itu adalah tadi dia membangkitkan kesadaran cinta negara, begitu. Walaupun even tadi disebutkan dan sudah dijelaskan ya otomatis kita sebagai warga negara cinta terhadap bangsa ini. Nah, itu program bela negara dia terus menerus membangunkan kesadaran itu. Nah, kalau kita bicara program Komcat itu lain hal. Dia adalah memang pelatihan militer dasar yang dipersiapkan untuk membantu komponen utama kita. Makanya dia disebut dengan komponen cadangan dengan syarat dan peraturan-peraturan yang bisa kita jelaskan di dalam undang-undang dan PP yang ada. Jadi Pemilihannya pun ada kriteria khususnya ya Bang Daniel ya? Kenapa? Pemilihan dari Komcat sendiri ada kriteria khususnya ya, beda dengan bela tentu negara. ada syarat. Dan Komcat itu memang pelatihan dasar militer. Kenapa? Mereka adalah komponen cadangan yang dipersiapkan untuk mendukung komponen utama kita, begitu. Dan tidak wajib. Tidak wajib, dia sukarela. Jadi jangan diterjemahkan dia sebagai wajib militer. Bahasa sederhana saya sudah gini, Mbak April misalnya dengan Mbak Stefani ingin masuk jadi koat misalnya, ya kan harus mendaftar dan lulus seleksi. Kalau nggak lulus seleksi ya nggak bisa masuk jadi koat dan kemudian ikut pelatihan sekolahnya koat. Nah setelah lulus Mbak April dan Mbak Stefani jadi anggota koat. Nah sama begitu ini mendaftar, kemudian dengan syarat macam-macam lulus mereka jadi komponen cadangan. Setelah melatihan 3 bulan mereka menjadi komponen cadangan yang akan bekerja ketika dimobilisasi oleh negara ya melalui presiden atas persetujuan DPR begitu. Baik, atas Bang Daniel, persetujuan ini DPR begitu ya. Kalau dari Pak Effendi sendiri bagaimana melihat ini? Nah gini deh, saya lebih baik kepada judulnya aja. Judul kita kan pro kontra PP bela negara. Nah apa yang digarisbawahi oleh saudara kita dari teman-teman katakanlah penggiat sosial HAM dan seterusnya, misalnya Mas Haris, apa yang jadi bisa kita point to point aja karena di judulnya kan pro kontra, padahal menurut saya sih sepanjang dipahami secara utuh ya nggak akan ada yang kontra, tapi apapun silakan aja. Saya kira lebih baik kita menjawab apa sih yang poin kontranya gitu. Baik. Pak Effendi, Pak Daniel, dan Pak Haris, kalau kita coba fokus bicara mengenai komponen cadangan ini sendiri. Pak Daniel, tadi kan Anda menyatakan artinya ini secara sukarela, kemudian setelah 3 bulan akan kembali ke pekerjaannya masing-masing jika memang memiliki pekerjaan. Artinya kemudian ada masyarakat atau sipil yang memiliki kemampuan militer dasar. Apakah ini tidak akan menjadi ancaman baru memunculkan milisi atau ekstremisme di tengah masyarakat? Mbak, TNI terbiasa dan terlatih mengorganisir ini dengan baik. Saya pikir negara-negara besar seperti Amerika, bahkan Singapura memiliki warga negara yang memang terlatih dengan baik untuk kondisi-kondisi darurat, ada ancaman perang dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu tentu kuncinya tentu ada di manajemen dan pengawasan oleh TNI. Dan mereka kan juga terikat dengan sebagai anggota Komcat, artinya di bawah kontrol dan pengawasan TNI. Apabila mereka melanggar tentu ketika sebagai masyarakat sipil ya mereka dihukum sebagaimana mestinya masyarakat sipil. Tapi kemudian ketika mereka dimobilisasi menjadi Komcat, ketika mereka dipanggil begitu, dimobilisasi bertugas ketika ada ancaman, ya tentu mereka bertugas sebagai tentara cadangan dan hukum yang berlaku kepada mereka karena situasi perang dan sebagainya ya tentu hukum militer ketika mereka dimobilisasi. Ketika demobilisasi di tengah masyarakat
yang berlaku terhadap mereka adalah hukum sipil. Ada target tentu jumlah untuk komponen cadangan ini, Bang Daniel? Ini Mbak Stefani dan Mbak April kan kita masih mempersiapkan Permenhan-nya sebagai turunan dari PP. Nah kemudian tentu nanti semuanya dibahas di situ, kebutuhan misalnya tahun ini berapa, kemudian tahun berikutnya berapa, itu nanti bersama-sama dengan TNI. Baik. Bang Silakan Haris, Bang Haris. Iya, kalau saya gini loh, saya merasa bahwa ada masalah yang mendasar. Ini tidak terinformasikan dengan baik. Orang, ya tadi kalau Pak Effendi Simbolon bilang kasih masukan kita tampung apa dan lain-lain. Ya ini barangnya udah jadi barangkali ya. Orang juga masih bingung nih apaan gitu. Makanya Daniel dari kemarin di TV yang lain juga begitu, naratornya TV dikoreksi mulu sama dia. artinya sosialisasinya belum cukup meluas ke masyarakat. Ya, bentuk sarana untuk bisa memberikan pemahaman ke masyarakat ya. Bagaimana mau ngajarin orang mencintai negaranya, orang menjelaskan kepada masyarakat aja gagal, ya kan? Gitu. Nanti Daniel saya undang ke YouTube saya aja lah. Udah. Baik, Bang Haris, kalau kita bicara mengenai kemudian pengawasan dari komponen cadangan yang sedang tidak aktif, harus seperti apa? Siapa yang harus mengawasi? Bentuk pengawasannya harus seperti apa supaya tidak disalahgunakan kemampuan militer yang sudah dimiliki ini? Saya tuh kesian sama yang ngawasin. Ini bakal banyak kegagalan, banyak misinterpretasi dan banyak rekrut. Nggak banyak orang yang berprofesi, yang mau ikut pelatihan mencintai. Mereka masih punya problem sama percintaan mereka, sama suami atau pacar mereka, atau sama istrinya. Ini diributin lagi sama urusan cinta-cinta negara. Anda pesimis begitu ya, ada masyarakat yang mau mendaftar secara sukarela? Iya, sebenarnya kalau tugas-tugas itu ya pasti kalau Kemenhan, tugasnya Bang Effendi tuh. Atau Bang Effendi masih komisi 1 nggak tuh? Kalau komisi 1, dia kan jagoan komisi 1 tuh Bang Effendi. Nah nanti pengawasan politik institusional tuh ada. End usernya presiden harus ngawasi, dia harus ngerti. Lalu juga DPR, pengawasan hukum, kuasi judicial maupun judicial itu nanti ada. Kalau ada penggunaan dana yang salah. Artinya pengawasan itu banyak. Cuman kan kalau nunggu salah, ngapain kita buang-buang duit negara ini nunggu salah. Jadi Anda anggap akan ada PR tambahan lagi begitu ya Bang Haris ya? Iya, ini urusan bencana banyak, urusan macam-macam banyak, ditambah lagi mau urusan begini. Saya mau bilang begini. Dana-dana program-program begini mendingan dialihkanlah ke teman-teman mahasiswa tuh yang orang tuanya mengalami kesulitan untuk bayar UKT, untuk soal biaya kuliah hari ini karena pandemi ini ada krisis. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih berguna dan jauh lebih menjebak negara, lebih jauh menjebak rakyatnya, anak muda untuk mencintai mereka daripada dengan program-program seperti ini. Oke, ada tanggapan mungkin Pak Effendi? Ya, silakan Pak Effendi. Ini yang kita bahas apa? Bela negaranya apa-apa? Agak luas lebar. Tadi ada tanggapan dari Bang Haris mengenai bagaimana harusnya PR untuk mengawasi ini menjadi PR tambahan bagi pemerintah begitu. Dan seharusnya dialihkan konsentrasinya ke hal-hal yang lebih penting atau urgent. Ya memang kalau melihat judulnya kan semua kita terharu ya, seolah-olah negara butuh untuk dibela begitu ya. Tapi di sisi lain, kenyataannya memang jarang yang membela negara ini. Yang membela adalah membela diri sendiri aja masing-masing gitu. Nah ini masalah apakah program ini kemudian bisa diterima oleh masyarakat, memang ini tugas pemerintah, tugas Kemhan, yang leading sektornya ada di Kemhan, yang sejak zaman Pak Ria Mizar ini sudah digulirkan ini ya. Tinggal pertanggungjawaban menyampaikan agar masyarakat itu bisa memahami dan sekaligus menjadi pihak yang berperan aktif, itu yang saya kira oleh Bung Hasyar tadi harapkan. Jangan kemudian kita itu selalu di peta komple dengan program yang pokoknya begitu. Saya juga selalu tuh mengingatkan, bahkan kalau perlu Pak Menhan yang bukan hanya Mas Daniel yang sudah setiap hari untuk berbicara ya, kalau bisa ya Pak Menhan yang bicara lah di forum-forum teman-teman yang kemudian akhirnya secara sel akan melebar sampai ke pemangku kepentingan yang lain. Karena ini kan masalah sensitif, masalah prinsip. Karena misalnya
kalau Komcat, kemudian komponen cadangan, komponen pendukung, itu juga ada background kenapa kemudian kita harus mengadakan komponen-komponen yang harus. Nah, kenapa nggak komponen utama semuanya? Itu kan harus dijelaskan. Jadi, karena ini durasinya pendek, saya khawatir kita salah memahami. Saya hanya ngambil poin positifnya aja bahwa ini adalah PP yang akan dibuat untuk menampung atau menindaklanjuti dari undang-undang yang melakukan atau pengelolaan sumber daya ya. Sumber daya itu bukan hanya alam, tapi sumber daya kita juga untuk ketahanan negara. Nah, ini yang saya kira seperti teman-teman kita, seperti Bung Hasar yang punya kepedulian puluhan tahun di masalah-masalah sosial gini harus dilibatkan, Mas Daniel. Ini kan dirjennya ada ini. Ya, dirjennya ada yang saya kira muncul juga ke publik. Kalau bisa Anies dibuat lagi, sehingga poin to poin. Jadi kita kalau pembahasan undang-undang kan kita sudah menginventarisasi masalahnya. Nah, dari masalah inilah kita bahas. Nah, ini juga saya kira begitu. Karena jangan sampai kita berbicara ini sepertinya casual santai gini, tapi yang mendengar di sana menjadi salah artikan ini. Masalahnya jadi sensitif. Masalah sensitif. Padahal misinya, goalnya ini sangat baik gitu. Jadi ini saya kira Pak Menhan harus melihat lah, jangan kemudian dibiarkan aja itu seperti undang-undang, pokoknya setiap yang diundangkan itu ada kewajiban rakyat untuk seperti yang dikatakan Pak Effendi, memang waktu kita terbatas, begitu nanti kita harap ada forum lain yang bisa menampung kita untuk berdiskusi. Terima kasih banyak Bang Daniel, Pak Effendi dan juga Bang Haris sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Salam sehat selalu.